pagi Bapak dan Ibu guru saya yang hebat, yang luar biasa. Bu. Ya. Untuk supervisi kita pada hari ini, Ibu hanya mau jelaskan tentang misi dan visi sekolah kita, misi dan visi sekolah SD Negeri nomor 106864 Utanalu. Next. Apa itu visi? Nah, Bapak dan Ibu harus mengerti visi itu apa. Jadi saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Visi merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Jadi Bapak dan Ibu, sekolah kita ini kita punya visi. Visi itu apa? Arah, supaya menjadi acuan arah kita bagaimana berjalannya sekolah kita ini dengan baik. Selanjutnya, apa itu misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misi, saya ulangi, misi itu adalah hal-hal yang kita lakukan di lapangan, hal-hal yang kita lakukan di kelas untuk mencapai visi atau tujuan untuk sekolah kita yang akan datang. Next. Selanjutnya, visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memadu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi, saya ulangi kembali, visi adalah tujuan kita ke depan, dan misi hal-hal yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Next, selanjutnya. Pentingnya visi misi sekolah. 1. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, harus kita pahami, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dalam mencapai tujuan atau cita-cita sekolah. Jadi arahnya itu jelas. Nah, visi dan misi yang sudah kita sepakati, arah itu kita jelas, ya. Jelas apa yang harus kita capai untuk kedepannya. Dengan visi misi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat kita menjalankan visi tersebut, ada evaluasi, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita kurangi atau kita perbaiki untuk pembelajaran atau untuk pengembangan sekolah kita. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visi. Visi dan misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang khas. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau katakan pada hari ini bahwa visi misi yang sudah kita sepakati itu menjadi ciri khas sekolah kita, menjadi cita-cita sekolah kita, menjadi tujuan sekolah kita. Next, selanjutnya. Ya, visi SD Negeri nomor 106864 Utanauli, yaitu menghasilkan generasi cerdas, berakhlak dan berprestasi. Saya ulangi, ini kesepakatan kita kemarin ya Bapak dan Ibu ya. Menghasilkan generasi cerdas, berakhlak dan berprestasi. Nah, misi itu adalah ya untuk mencapai ini, misi kita ini menghasilkan generasi cerdas, berakhlak dan berprestasi, maka ada 3 hal. Ada 3 hal sesuai kesepakatan kita kemarin. Ada 3 hal yang sudah kita sepakati. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Membangun karakter siswa. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Bapak dan Ibu, sekarang kita mau evaluasi. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, masalah misi yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, saya pada saat hari ini saya mau menanyakan kepada Bapak dan Ibu apa-apa saja yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di kelas untuk mencapai meningkatkan kualitas pembelajaran. Bisa saya tanya ya, Bu Fauzi, bisa saya tanya Bu Fauzi apa yang sudah dilakukan? Silakan Bu Fauzi. Berdiri ya Bu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya ingin utarakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selama saya di kelas, saya rasa saya sudah menggunakan metode dengan menggunakan media pembelajaran Bu. Seperti saya sering menggunakan Infokus. Jadi anak-anak tidak hanya mendengarkan ceramah dari saya. Mereka langsung melihat video, terutama seperti pembelajaran IPA. Kemarin kami belajar tentang tata surya. Mereka melihat pembelajaran video tentang tata surya, begitu Bu. Kemudian yang saya lakukan juga yang sudah saya lakukan itu seperti apa ya Bu ya, keterampilan Bu, keterampilan kepada anak-anak seperti tapak meja ini saya ajarkan juga mereka menyulam untuk tapak meja mereka di sekolah. Kemudian saya juga pernah melakukan
masak memasak Bu. Ya, ya, ya. Untuk mereka juga belajar tentang wirausaha. Iya, iya. Supaya mereka nantinya bisa mungkin berjualan sambil bekerja juga bisa ya Bu ya. Iya, Terima iya. kasih. Iya. Ya. Ya, berikan aplaus lah. Ya, itu dari Ibu Koji. Bisa saya tanya sekali lagi, satu orang lagi ya mewakili guru yang lain. Bu Raja, bisa mau izin Bu? Ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu yang sudah saya praktekkan di kelas, yaitu menyajikan materi secara inovatif, merangsang kreativitas siswa, Ya. dan memfasilitasi lingkungan belajar yang inklusif. Maksudnya karena saya sudah mempraktekkan karena saya di kelas rendah, kelas 1. Nah, contohnya saya tidak menggunakan infocus memang, Iya. tetapi saya membuat salah satu contohnya tumbuh-tumbuhan. Iya. Nah, saya membuat gambar, ya saya buat gambar, yaitu tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari mulai akar, Iya. nah, sampai ke buah. Iya. Nah, jadi saya menjelaskan sama anak-anak yang mana akar, yang mana batang, yang mana daun, yang mana bunga, dan yang mana buah. Iya. Dan apa fungsi setiap daripada nama-nama daripada tumbuhan tadi. Iya. Nah, sehingga sesudah saya jelaskan, kemudian saya membuat atau mempraktekkan ke anak-anak, menunjukkan ke depan, menunjukkan langsung pada gambar. Iya. Apakah mereka sudah paham betul yang mana itu akar, Ya. yang mana itu daun, yang mana itu batang, dan yang mana itu bunga dan buah. Ya. Begitu kira-kira Bu. Ya. Oh gitu aja Bu. Ya, terima kasih buat Ibu Raja, tepuk tangan. Jadi harapan saya sebagai pimpinan di tempat ini Bapak dan Ibu, itu sudah bagus, kembangkan terus ya Bapak dan Ibu, kembangkan terus bagaimana bisa kita kembangkan ya hal-hal yang baru yang untuk mencapai visi kita, lakukanlah dengan baik. Yang kedua ada misi kita adalah membangun karakter siswa. Saya kira ini kalau membangun karakter siswa itu pasti berhubungan dengan agama ya. Bisa saya minta Bu guru agamanya Bu Pridayani ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Dalam membangun karakter siswa itu Bu, saya sudah menunjukkan, memberitahu tentang nilai-nilai moral kepada siswa. Dan siswa pun saling membantu temannya. Jadi yang saya buat itu membangun nilai-nilai moral siswa itu Bu, saya setiap hari Rabu itu ada saya buat di sini Bu, literasi membaca Alkitab. Iya. Itu Bu, literasi membaca Alkitab itu sehingga membuat siswa lebih tahu iman mereka semakin kuat dan mereka dapat ilmu dan nilai moral mereka menjadi baik dan karakter si anak tadi pun lebih baik lagi Bu. Iya. Dan yang kedua setiap hari saya membuat PA Bu, pendalaman Alkitab. Iya. Saya membuat lagu pujian dan memberi anak itu supaya lebih tahu apa itu cara kita bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan si anak pun tadi Bu sudah menunjukkan karakter yang baik di sekolah ini Bu. Itulah yang saya buat Bu di sekolah ini. Iya, Terima kasih, sekali Bu Prida. Tepuk tangan buat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Saya kira sarana yang sudah kita miliki di SD ini adalah ada infocus, ada laptop ya. Jadi Bapak dan Ibu, sarana yang ada di tempat kita ini sebenarnya bukan hanya infocus atau laptop atau apa saja, lingkungan juga menjadi sarana pembelajaran kita. Jadi sesuaikan Bapak dan Ibu dengan lingkungan yang ada, gitu ya. Itu juga menjadi sarana pembelajaran kita. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu, biarlah kita bisa mencapai visi yang sudah kita sepakati dan bisa melakukan misi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi kita. Jadi tetap semangat ya ibu-ibu, semangat ibu-ibu, semangat ya. Biarlah kita memiliki hati juga tetap ingin mencerdaskan anak kita, anak bangsa, anak SD 10, 68, 64, kita 65. Jadi mungkin hanya itu saja supervisi kita pada hari ini.
Saya akhiri, sekian dan terima kasih.